Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil bin Zulkarnain dari kelas 12 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PKN saya, yaitu menganalisis pelanggaran hukum. Di sini saya akan mengambil pelanggaran hukum tentang perjudian. Seperti yang bisa kita lihat di PPT yang telah saya buat ini. Yang pertama, di halaman pertama kita ada peta konsep. Di sini nomor 1 kita akan menjelaskan pengertian umum dari pelanggaran hukum. Terus di halaman kedua kita ada faktor penyebabnya. Yang ketiga ada jenis pelanggaran hukumnya. Yang keempat ada ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Nomor 5 sanksi yang diterima, dan terakhir adalah solusinya. Oke, apa sih itu pelanggaran hukum? Di sini pengertian umumnya adalah pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan atau yang enggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini ada kronologi kasusnya. Di sini judulnya Polda Jateng ungkap 35 kasus perjudian, 67 pelaku ditangkap. Di sini seperti yang kita bisa lihat, di sini ada gambarnya, ada foto polisi dan belakangnya ada yang diduga tersangkanya. Di sini kronologinya, Polda Jawa Tengah menangkap sebanyak 67 pelaku perjudian selama kurun waktu 19 hingga 27 Juni 2020. Penangkapan pelaku dilakukan di wilayah Jepara, Demak, Tegal, Banyumas, Blora, Grobogan, Pati, Pekalongan, Kendal, Magelang, Wonogiri, Sumatera, Batam, Cilacap, Kebumen, Kudus, Purworejo, dan Pemalang. Cukup banyak ya. Direktur Reserse Kriminal Umum atau di Treskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Wihastono Yoga Pranoto menjelaskan 26 dari 35 kasus didominasi judi ogel, kupon, undian Hongkong. Selain itu, kata dia, terdapat 3 kasus judi dadu dan 6 kasus judi kartu. Ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, kata Direktur Reserse Kriminal Umum atau di Treskrimum. Polda Jateng, dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 22,5 juta, 25 kupon isi pasangan judi, 103 alat pencatat, 22 handphone, dan 9 pasang mata dalu. Di sini ada faktor penyebabnya. Mengapa sih judi itu bisa terjadi? Yang pertama ada karena faktor sosial dan ekonomi. Dengan modal yang sangat kecil, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku dalam komunitas. Jadi dalam usaha yang sangat kecil, dia dapat mendapatkan untung yang sangat besar. Yang kedua ada faktor situasional atau faktor situasi. Tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah, dan dapat terjadi kepada siapa saja dan kapanpun. Lalu yang ketiga ada faktor belajar. Memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya, dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian yang berulang-ulang kali. Lalu yang keempat ada faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Dalam benaknya, mereka selalu berpikiran tentang kalau sekarang belum menang, pasti kesempatan berikutnya akan menang. Begitu pun seterusnya, jadi akan menimbulkan candu. Lalu yang terakhir ada faktor persepsi terhadap keterampilan. Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah
keterampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan, tapi dianggap malah menjadi hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menuntut mereka pasti akan didapatkan. Lalu setelah faktor penyebab, di sini ada jenis pelanggaran hukumnya. Oke, jadi jenis pelanggaran hukum pada kasus perjudian ini adalah termasuk bentuk pelanggaran hukum perbuatan tercela. Jenisnya, lalu kita masuk ke ketentuan. Apa saja sih ketentuan yang dilanggar atau UU yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar? Yang pertama ada pasal 303 KUHP tentang perjudian. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Lalu ada pasal 27 ayat 2 tentang perjudian online. Lalu sanksi yang diterima apa aja? Yang pertama ada pasal 303 KUHP. Ini sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada pasal 27 ayat 2, di sini pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak 1 miliar. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau paling banyak denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah. Lalu apa sih solusi untuk mengurangi terjadinya perjudian ini? Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang banyak, karena biasanya orang yang berjudi adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Yang kedua, mempertegas hukum tentang perjudian. Lalu yang terakhir ada untuk orang yang berjudi disarankan mencari kesibukan diri selain malah bermain judi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.